Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar kembali, mengingat kembali mengenai materi administrasi pajak. Yang mana sebelumnya saya telah menjelaskan dasar perpajakan mengenai pengertian, jenis-jenis, sampai dengan kepada pungutan yang ada di pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi gitu ya tentang administrasi pajak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muklas Nur Ardiansyah dan kita akan belajar pada kali ini tentang surat setoran pajak. Oleh karena itu, kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama, di sini ada roadmap pembelajaran. Kita akan mempelajari dulu nih, kita harus tahu dulu sebenarnya surat setoran pajak itu apa. Lalu fungsinya untuk apa sih surat setoran pajak ini? Dan kira-kira jenis-jenis dari surat setoran pajak itu ada apa aja? Lalu kalau misalkan saya mau mengisi surat setoran pajak itu bagaimana cara mengisinya? Nah, kita semua atau pada pembelajaran kali ini kita akan bahas satu persatu sampai dengan kepada pengisian surat setoran pajak. Oke, pertama, di sini ada definisi dari surat setoran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi kata kuncinya adalah bukti pembayaran dalam bentuk formulir atau bentuk atau cara lainnya yang ditujukan kepada kas negara. Lalu fungsi dari SSP ini apa? Yang fungsinya adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Misalkan saya telah membayarkan pajak pada tahun periode 2012. Nah, ketika saya telah membayarkan pajaknya, saya harus mengisi surat aturan pajak sebagai bukti utama bahwasanya saya telah melakukan pembayaran pajak. Seperti itu. Selanjutnya nih, jenis-jenis SSP dibagi menjadi 4. Yang pertama ada surat setoran pajak standar, kemudian surat setoran pajak khusus, surat setoran pajak pabean cukai dan pajak impor, lalu ada surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah surat setoran pajak standar, di mana SSP ini biasa digunakan para wajib pajak saat melakukan kewajibannya ke kantor penerimaan pembayaran. Nah, di mana surat ini sendiri nantinya mempunyai tujuan sebagai bukti pembayaran dalam isi, ukuran, dan bentuk, dan dibuat rangkap 5. Lalu yang kedua, ada surat setoran pajak khusus, di mana fungsinya ini adalah sebagai bukti pembayaran dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada surat setoran pabean cukai dan pajak impor. Nah, SSP ini dibuat untuk usaha yang mengimpor barang atau importir dan bisa berbentuk dalam surat setoran cukai, pajak, ataupun pabean. Surat jenis ini dibuat dalam 6 rangkap dan diberikan kepada pihak-pihak. Misalkan pihaknya adalah yang pertama, lembar 1A itu diberikan untuk KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melewati penyetor. Yang kedua, lembar 1B nantinya ini diberikan untuk penyetornya. Lalu yang ketiga, lembar 2A diperuntukkan untuk KPBC melalui KPPN. Lembar keempat, lembar 2P dan 2C ini diberikan untuk KPP melalui KPPN. Yang kelima, lembar 3A dan 3B ditujukan kepada KPP melalui penyetor. Dan yang keenam ini lembar 4 diberikan untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Nah, yang terakhir, surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP. Nah, ini berbeda dengan surat lainnya, karena surat pajak ini berlaku bagi pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, itu dia ya. Keempat jenis surat setoran pajak, yaitu surat setoran pajak standar, pajak khusus, pabean cukai pajak, dan SSCP. Lalu di sini kita akan bahas nih bagaimana cara pengisiannya. Namun sebelum itu, kita lihat dulu nih, ini adalah bentuk surat setoran pajak.
di mana terdapat beberapa isian yang harus diisikan oleh wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajaknya. Pertama, ada NPWP. Nah, NPWP ini diisi dengan nomor pokok wajib pajak. Nah, wajib pajak pasti ketika telah mempunyai penghasilan pasti nanti akan punya NPWP. Nah, di dalam NPWP-nya itu ada nomor pokok wajib pajaknya. Nomor itulah yang akan nantinya diisikan pada kolom NPWP. Selanjutnya di sini ada nama wajib pajak, diisikan dengan nama wajib pajak yang sesuai dengan di NPWP-nya. Lalu ada alamat wajib pajak, ini diisi sesuai dengan alamat dan tercantum dalam surat keterangan terdaftar SKT. Jadi di SKT ini wajib pajaknya di mana alamatnya. Nah, alamat yang di SKT itu yang nantinya akan diisikan di SSP. Lalu ada NOP. NOP itu adalah nomor objek pajak. Ini diisi sesuai dengan nomor itu berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutangnya atau SPPT, pajak bumi dan bangunannya. Lalu di sini ada alamat objek pajaknya diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan SPPT tadi, berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, di situ isikanlah alamatnya. Lalu yang selanjutnya ada kode akun pajak. Itu diisi dengan angka akun pajak sebagaimana yang terlampir ya, terlampir di dalam setiap akun pajak yang akan dibayar atau di-store. Jadi nanti mungkin buat wajib pajak siapapun yang ingin mengisi SPP dilihat aja kode akun pajaknya. Di DJP juga disediakan misalnya informasinya. Lalu di sini ada kode jenis setoran diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran sebagaimana yang terlampir di lampiran 2 ya, yang ada di PDF tentang pengisian SSP untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau di-store. Nah, selanjutnya ini adalah uraian pembayaran, di mana uraian pembayaran ini diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, jadi uraian pembayaran ini bisa disesuaikan dan berkenaan dengan kode akun pajak atau kode jenis setorannya. Lalu ada masa pajak. Masa pajak ini adalah masa di mana wajib pajak membayarkan pajaknya gitu. Di periode bulan apa? Misalkan saya di periode bulan Desember, maka secara otomatis, bukan secara otomatis, tapi saya harus menyilang di kolom Desember pada masa pajak seperti itu. Selanjutnya di tahun pajaknya. Tahun pajak ini adalah tahun periode terutangnya pajak. Misalkan tahun terutangnya saya itu adalah 2012. Maka tuliskanlah 2012 di kolom itu. Lalu di sini selanjutnya ada nomor ketetapan, di mana nomor ketetapan ini diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau SKPKB atau SKPKBT atau surat tagihan pajak STP. Hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar. Nah, misalkan kurang bayar nih, maka di situ nanti akan ada nomor ketetapannya. Nomor ketetapan itu yang akan dimasukkan ke SSP, di dalam SSP. Selanjutnya, jumlah pembayaran. Nah, ini adalah yang penting nih, dimasukkan berapa jumlah tagihan pembayaran pajak kita nih di periode ini. Misalkan saya 1.500.000, maka isikanlah angka 1.500.000. Dan yang selanjutnya yang terbilangnya ini adalah jumlah pajaknya dalam bentuk huruf. Tadi kan saya terutangnya 1.500.000, maka tuliskanlah dalam bentuk huruf jumlah terbilangnya itu. Selanjutnya ada diterima oleh kantor penerima pembayaran, di mana ini diisikan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran, tanda tangan, nama jelas, petugas penerima pembayarannya. Jadi yang kolom ini adalah petugasnya. Baik tanda tangannya, nama jelas, dan sebagainya stempel dari kantor penerima pembayaran. Nah, di kolom sebelah kanannya adalah wajib pajaknya atau penyetornya, di mana diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pembayaran, kemudian tanda tangan, nama jelas wajib pajak, dan serta stempelnya ya, di stempel di situ. Kemudian ini sama yang di kolom yang terakhir ini adalah nomor transaksi, diisikan nomor transaksi penerimaan NTPN dan nomor transaksi bank oleh kantor penerima pembayaran. Itu ya, terkait dengan petunjuk pengisian dari NPWP sampai dengan tanda tangan, ini diisikan sesuai dengan petunjuk pengisiannya, sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada, tadi sempat saya singgung ya, terkait dengan formulir SSP. Mana formulir SSP ini
terdapat 4 rangkap. Yang pertama, lembar pertama ini adalah untuk arsip wajib pajaknya untuk saya. Misalkan saya seorang wajib pajak yang membayar pajak, maka itu adalah lembar pertamanya untuk saya. Yang kedua adalah untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi lembar kedua ini diberikan kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kemudian selanjutnya, lembar ketiga ini diberikan atau untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Jadi ini lembar ketiga ini diberikan oleh wajib pajak nih. Yang ditujukan kepada kantor pelayanan pajak. Dan yang lembar keempat ini adalah untuk arsip. Untuk arsip penerima pembayaran. Nah, itu dia ya pembelajaran kita mengenai SSP. Tadi kita udah bahas tentang definisinya. Bahwasannya SSP ini adalah sebagai bukti pembayaran seorang wajib pajak telah membayarkan pajaknya. Lalu kita telah bahas juga tentang jenis-jenis ya. Tadi ada surat standar pajak yang standar, khusus, bea dan cukai, sampai dengan SCP. Dan yang terakhir, silakan teman-teman akses Take Games untuk menguji atau mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai pembelajaran kita hari ini nih. Karena kan kalau misalnya kita belajar terus kita nggak review kembali karena suka lupa gitu ya. Makanya silakan teman-teman akses di link di PowerPoint yang tersedia, cek di paling bawah pada games pembelajaran. Di sana saya telah menyajikan media games yang bisa melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang pembelajaran administrasi pajak, khususnya pada materi surat setoran pajak. Mungkin itu aja penyampaian yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.